Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alif. Pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana cara atau supaya masyarakat itu paham mengenai hak dan kewajiban negara? Oke, di sini saya akan mengambil satu kata kunci, yaitu mengetahui. Jadi menurut asumsi saya, untuk paham mengenai hak dan kewajiban negara, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih hak-hak dan kewajiban negara yang harus kita tunaikan. Karena ketika kita tidak mengetahui hak dan kewajiban negara, yang mana mungkin kita melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Berarti artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban. Oke, lantas kemudian bagaimana kita mengetahui hak dan kewajiban tersebut? Kalau misalkan di kalangan pelajar, ya tentunya lah melalui pendidikan. Ada pelajaran khusus yaitu PPKN. Kemudian untuk di masyarakat, yaitu sudah terbentuknya organisasi kemasyarakatan sesuai dalam undang-undang dasar, dalam undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini tertera dalam bab 3 yaitu tujuan, fungsi, dan ruang lingkup. Nah, untuk pasal pertama yaitu tujuan. Tujuan dibentuknya ormas yaitu salah satunya meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan masih banyak lagi. Dan kemudian pada pasal 6, ormas berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Kemudian pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyaluran aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan, kemudian pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan. Saya underline yang poin B, yaitu pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, berarti di sini organisasi masyarakat atau ormas memiliki peran, yaitu untuk membina masyarakatnya supaya menjadi masyarakat yang kritis, seperti itu. Nah, berarti supaya masyarakat tersebut mengetahui akan hak dan kewajiban, berarti salah satunya yaitu lewat peran organisasi kemasyarakatan tersebut. Nah, kemudian berikut cara agar masyarakat sadar dan paham mengenai hak dan kewajiban negara. Sebenarnya ini banyak ya, ada 10. Nah, saya akan menyebutkan beberapa saja. Pertama, melalui interaksi yang terus-menerus dan terorganisir diri dalam komunitasnya dan melembaga, maka warga negara, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, dan kaum marginal lainnya dapat membangun kesadaran kolektif dan solidaritas. Nah, berarti yang pertama adalah melalui interaksi sosial. Nah, berarti di sini interaksi sosial di sini harus dijaga dengan baik supaya semua kalangan dapat terangkul, tidak terpecah belah atau diskriminasi. Yang kemudian supaya masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan dan memahami hak-hak dasarnya sebagai warga negara serta memperjuangkan hak-haknya. Yang kemudian adalah dalam proses memperoleh hak-hak merdeka, warga negara diharapkan menunjukkan partisipasi dan peran aktif dalam
proses pengambilan keputusan atau proses pembuatan undang-undang atau peraturan dan kebijakan sehubungan dengan hak-hak mereka sebagai warga negara, yang yaitu bebas menyatakan pendapat. Nah, berarti di sini mereka bisa berpartisipasi lewat pendapatnya ketika pengambilan keputusan atau proses pembuatan undang-undang atau peraturan atau kebijakan lainnya, seperti itu. Yang kemudian yaitu warga harus memperjuangkan hak-haknya dan juga melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Berarti tugas seorang warga yaitu untuk memperjuangkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Masih banyak lagi ya. Nah, yang kemudian timbullah setelah mereka sadar, paham mengenai hak dan kewajiban, maka timbul sikap atau karakteristik negara yang memiliki kesadaran atau paham mengenai hak dan kewajiban, yaitu pertama, menjadi tetangga yang baik dengan peduli terhadap orang lain, ya seperti dikatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di zaruhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mencelakakan tetangganya. Berarti artinya kita harus menjaga tetangganya dengan baik, menjaga silaturahmi, menjaga kebaikan supaya sejahtera. Yang kemudian adalah tetap memberitahukan terhadap isu-isu dan menyuarakan pendapat melalui pemungutan suara. Nah, berarti di sini mengenai informasi ya. Jadi ketika ada informasi, tetap dibuka informasinya secara terbuka, dan di sana juga bebas menyatakan pendapat, yaitu dengan melalui pungutan suara. Yang kemudian adalah bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang diperbuat olehnya. Jadi mereka ketika berbuat sesuatu harus bertanggung jawab. Jangan sampai ketika dia berbuat sesuatu dia meninggalkannya, tidak bertanggung jawab. Sangat miris sekali ya kalau misalkan seperti itu, tidak punya rasa malu. Maka dari itu ketika kita melakukan suatu tugas, ya kita harus tanggung jawab dengan tugas tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Ya, mohon maaf kalau misalkan kurang puas. Teman-teman yang lain boleh menambahkan atau menyanggahnya supaya penanya ini dapat merasakan kepuasan jawabannya. Sebenarnya untuk masalah karakteristik yang memiliki kesadaran atau paham mengenai hak dan kewajiban ini masih banyak ya, masih banyak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.